Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya sangat gembira karena pada hari ini juga tentu saja saya bisa bertemu dengan teman-teman di channel saya. Dan insya Allah pada hari yang berbahagia ini juga saya akan memberikan teman-teman satu tutorial 10 fitur yang tidak perlu yang sebaiknya kamu matikan di Windows 10. Jadi ada 10 fitur yang sebaiknya teman-teman matikan di Windows 10, dan ketika teman-teman mematikan fitur ini maka bisa membuat teman-teman punya laptop, punya PC, dan punya komputer itu kan lebih semakin cepat. Fitur apa saja itu? Jangan kemana-mana, let's get tutorial started. Jadi Microsoft Windows itu memiliki banyak fitur berguna yang dapat kamu gunakan setiap hari dalam banyak tugas. Namun ada beberapa fitur yang tidak perlu, yang tidak pernah kamu gunakan juga, seperti Internet Explorer, PowerShell 2.0, layanan informasi internet, atau bahkan Windows Media Player. Beberapa dari fitur ini tidak perlu dan saya pribadi belum pernah gunakan ya. Kenapa? Karena fitur-fitur tersebut sudah usang. Seperti apa? Misalnya ya Internet Explorer. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita lihat fitur-fitur apa saja sebaiknya kalian matikan. Pertama-tama, untuk menuju ke fitur tersebut, kalian tuliskan di sini Control Panel. Ini sudah ada ya. Oke, kalian klik aja Control Panelnya. Setelah itu, teman-teman masuk atau cari yang namanya Program and Features. Ini dia. Kalian klik saja ini. Di Program and Features ini, kalian cari yang namanya Turn Windows Features On or off. Jadi turn Windows feature on or off. Matikan fitur Windows atau nyalakan fitur Windows. Kita klik yang ini, kita tunggu ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya perkecil ini, kalian bisa melihat dengan jelas ya fitur mana saja yang sebaiknya kalian matikan. Pertama, tentu saja di sini ada Internet Explorer ya. Ini dia tercek begini, artinya kita bisa gunakan. Jadi karena kalian tidak gunakan Internet Explorer, saya pribadi menggunakan dua browser utama ya. Yang pertama saya gunakan Microsoft Edge dan yang kedua saya menggunakan Google Chrome. Jadi kalau teman-teman tidak gunakan ini, kalian uncek saja Internet Explorer-nya. Oke. Lalu sini ada peringatan ya. Turning off Internet Explorer might affect other Windows features and program installed on your computer, including default setting. Do you want to continue? Yes aja, karena memang kalian kan sudah nggak gunakan. Oke, yes, ini sudah. Lalu fitur yang lain yang kalian tidak pergunakan itu Legacy Component. Ini dia, Legacy Component. Oke, kalian plusnya kalian cek dulu. Nah, ini Direct Play ya, kalian juga nggak gunakan ini. Jadi Direct Play itu digunakan untuk games. Oke, ini sudah program 10 tahun yang lalu. Jadi saat ini game ini sudah modern dan kita tidak menggunakan ini lagi. Jadi kalian uncek aja ininya. Jadi nanti oke-nya setelah kalian matikan semua ya, supaya jalannya satu kali aja. Kalian nggak perlu jalan dua kali. Kemudian Media Features. Kita lihat sini media features-nya. Ini Windows Media Player. Saya pribadi jujur saja, sejak gunakan Windows 10 saya tidak pernah lagi menggunakan Windows Media Player. Saya gunakan Pod Player. Jadi Pod Player itu ringan dan dia bisa memutar segala macam codec atau segala macam format baik audio maupun video. Jadi kalau kalian tidak menggunakan ini, kalian matikan saja juga. Tapi kalau kalian masih menggunakan Windows Media Player, ya kalian nggak boleh matikan. Oke. Kemudian kalian turun lagi, cari yang ini. Microsoft Print to PDF. Ini adalah opsi yang memungkinkan kamu mengkonversi dokumen apapun menjadi file PDF. Jadi yang ini bertindak seperti virtual printer yang membantu kamu membuat dokumen dari PDF menuju ke file yang lainnya. Jadi kalau kalian tidak gunakan ini, kalian matikan aja. Oke, kita matikan, kita uncek. Nah, kemudian di bawahnya itu ada lagi ya. Jadi fitur yang kalian tidak perlu lagi itu adalah ini, Microsoft XPS Document Viewer. Kalian tidak perlukan juga yang ini. Oke, kalian uncek saja. Lalu kita turun lagi. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, Print and Document Services. Kita lihat sini dulu ya. Kalian tidak menggunakan internet sebagai ketika kalian ingin memprint dokumen ya. Kecuali kalau kalian menggunakan internet sebagai alat untuk memprint, maka kalian silakan nyalakan saja ini. Saya pribadi saya tidak gunakan internet ya, bahkan saya tidak memiliki printer di rumah. Ya, saya memiliki printer di kantor, maka matikan saja yang ini. Kemudian kita turun berikutnya, yakni Remote Differential Compression AV. Ini juga nggak perlu ya. Ini nggak perlu juga. Kalian matikan saja juga. Lalu menuju ke bawah lagi.
Nah ini Windows PowerShell 2.0 atau Windows PowerShell 2.0 ya. Sekarang itu PowerShell-nya sudah menggunakan 7.1. Jadi ini sudah terbelakang sekali ya, ini 2.0. Maka kalian uncheck saja, matikan saja ini, nonaktifkan saja. Kemudian nah ini Windows Process Activation Service. Kalau kalian tidak memiliki rencana untuk menjalankan server berbasis rumah, maka kamu harus mematikan yang ini. Oke, ini biasanya digunakan oleh pengembang, kalian matikan saja. Setelah itu kalian juga yang terakhir, yang ke-10 itu, ini matikan Work Folders Client ya, Work Folders Client. Gunanya apa? Fitur ini memungkinkan kamu untuk mengakses dan bekerja pada perangkat apapun yang terhubung dengan kamu, laptop atau komputer atau PC. Dan hubungannya ini melalui jaringan. Jadi jika kamu menggunakan PC Windows kamu sendiri di rumah, tidak ada alasan untuk menghidupkan yang namanya Work Folder Clients. Kalian matikan. Nah itu sudah 10 ya. Jadi setelah kalian matikan semuanya, kalian okekan. Jadi kalian okekan. Nah, setelah itu dia akan melakukan penonaktifkan. Kalian tunggu saja. Tentu saja waktunya ini tergantung daripada prosesor, tergantung daripada kecepatan kalian punya laptop atau komputer. Biasanya sih nggak cukup 2 menit ya. Kalau ini agak lama, mungkin karena saya sembari recording ya, sembari merekam di layar, jadi dia perlu waktu sedikit. Applying changes, jadi melakukan perubahan. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Ketika selesai, dia mengingatkan kita Windows completed the requested changes. Jadi Windows sudah melengkapi perubahan yang kita inginkan. Windows need to reboot your PC. Windows butuh untuk mereboot kamu punya PC to finish installing the requested changes, untuk menyelesaikan perubahan yang kamu inginkan. Nah sekarang karena saya sedang memakai laptop ini untuk merekam, memberikan tutorial kepada teman-teman, makanya don't restart. Kalau saya pencet restart now, maka saya harus mengulang kembali tutorial ini, membuatnya menjadi 2 kali ya. Jadi don't restart. Ini saya pilih yang ini. Oke, sudah. Jadi nanti akan berubah setelah saya restart saya punya laptop. Oke, jadi saya kira itu aja ya tutorial mengenai 10 fitur yang tidak perlu, yang sebaiknya kamu matikan di Windows 10. Kenapa? Karena fitur-fitur tersebut kamu tidak gunakan lagi, dan bahkan kamu pun tidak tahu gunanya apa. Bahkan ada fitur yang sudah usang seperti Internet Explorer 11. Ini adalah sudah jadul banget ya, dan kalian tidak gunakan. Pasti kalian gunakan Chrome yang paling banyak. Saya pribadi menggunakan Microsoft Edge yang terbaru. Karena kenapa? Itu tidak ada iklan-iklannya. Saya kira itu saja ya. Semoga tutorial yang agak sedikit panjang ini berguna buat teman-teman untuk membuat laptop kalian lebih cepat tentunya. Buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe. Nyalakan icon belnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Beri saya like kalau teman-teman like, dislike saja kalau memang tidak suka. Beri komen, dan jangan lupa juga please share video saya ke teman-teman yang lainnya. Kalau kamu, kalau subscriber saya menganggap bahwa video saya cukup layak untuk di-share. Akhirnya, peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.